Halo semuanya, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Tempat di mana cerita-cerita yang terlupakan kembali diangkat ke permukaan. Di sini, kita tidak hanya mendengar, tapi juga merasakan. Karena kadang, cerita paling mengerikan bukan datang dari film horor atau novel fiksi, tapi dari pengalaman nyata seseorang. Sesuatu yang pernah benar-benar terjadi dan menyisakan jejak sampai hari ini. Cerita ini bukan untuk ditertawakan, bukan juga sekedar hiburan, tapi sebuah peringatan bahwa di balik dunia yang kita kenal, ada hal-hal yang seharusnya tidak dibuka, tidak ditelusuri, dan tidak diusik. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu sudah siap. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like kalau kamu suka cerita seperti ini, subscribe supaya nggak ketinggalan kisah berikutnya, dan tulis hadir di kolom komentar biar aku tahu kamu ikut dengar sampai akhir. Ini dia kisahnya. Namaku Ronald. Aku kuliah di universitas terkemuka di daerah Semarang. Semester 8 adalah semester yang paling aku ingat seumur hidup. Bukan karena skripsi atau wisuda, tapi karena Gilang, sahabatku sejak tingkat 1, yang tiba-tiba menghilang setelah menyelesaikan tugas akhirnya. Dan yang lebih gila lagi, aku yakin dia bukan cuma hilang. Aku masih ingat hari pertama semester itu, awal Februari. Kami duduk berdua di kantin kampus. Makan mie instan sambil ngobrol soal topik skripsi. Aku ngambil bahasan ringan soal pendidikan karakter di sekolah dasar. Gilang beda. Wajahnya serius waktu dia bilang dia mau meneliti pengaruh kepercayaan tradisional terhadap struktur sosial masyarakat lereng Merbabu. Aku ketawa waktu itu. Kukira dia cuma bercanda, tapi ternyata enggak. Sejak hari itu, Gilang berubah. Biasanya dia anak yang rame, gak bisa diam, suka nyeletuk konyol. Tapi sejak ambil topik itu, dia lebih sering menyendiri. Pulang kuliah langsung ke kos, kadang gak pulang, kadang tidur pagi, matanya merah, wajahnya pucat. Tapi kalau ditanya dia cuma bilang, "Aku lagi semangat Ron, fokus, skripsiku bakal beda." Kos Gilang waktu itu di daerah Sekaran, sekitar 300 meter dari kosku. Dia ngontrak di rumah petakan yang agak tua, tapi deket warung dan jalan utama. Biasanya aku main ke sana sore-sore, tapi sejak awal Maret dia mulai susah ditemui. Kadang pintunya dikunci, kadang lampunya mati total padahal motor Varionya terparkir di depan. Waktu aku tanya di grup, dia cuma bales, "Fokus dulu ya, deadline-nya tinggal dikit." Tapi yang bikin aku makin gak tenang, dia mulai share hal-hal aneh di status WhatsApp. Foto-foto kabut di hutan, simbol-simbol yang aku bahkan gak ngerti. Captionnya selalu sama, "Tinggal satu tahapan lagi." Awalnya, aku pikir itu cuma gaya mahasiswa yang sok sibuk atau cari estetik. Tapi makin hari, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dan ternyata, ini semua baru permulaan. Aku masih nyimpen file PDF skripsi Gilang yang sempat dia kirim ke aku lewat email sebelum semuanya jadi kacau. Judulnya panjang, "Relasi Sistem Keyakinan Lokal terhadap Struktur Sosial Masyarakat di salah satu dusun, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang." Kedengerannya akademis ya. Tapi waktu aku baca bab 1 dan 2, aku ngerasa ada yang janggal. Dia nggak cuma ngomongin sistem kepercayaan seperti selamatan atau mitos larangan tertentu. Dia masuk lebih dalam. Nulis soal ritual pemanggilan leluhur, tempat-tempat terlarang, dan istilah-istilah aneh kayak suwuk panguripan dan niskala pangupa jiwa. Aku dapat info dari sesepuh sana. Katanya waktu aku tanya, mereka percaya keseimbangan dusun itu dijaga oleh aturan gaib. Dan beberapa kepala keluarga jadi perantara.
Aku sempat bilang, "Lang, ini udah kayak penelitian antropologi mistik, bukan sosiologi." Tapi dia ngotot. "Justru itu, Ron. Mereka hidup bareng sistem itu. Kalau nggak diangkat, nggak akan ada yang tahu. Aku udah izin kok, sesepuhnya yang ngajarin langsung." Setelah itu, Gilang makin rajin bolak-balik ke Getasan. Hampir setiap akhir pekan, dia naik motor ke sana. Kadang sendiri, kadang bareng 2 orang yang katanya narasumber lapangan. Dia bilang mereka bantu mengenalkan ke warga dan menjaga batas pantangan. Suatu hari, aku sempat ikut bantu Gilang nyedit kutipan wawancaranya. Tapi waktu dengar rekamannya, bulu kuduku berdiri. Suaranya lirih, terpotong angin. Tapi ada satu kalimat dari rekaman seorang ibu tua yang terus terngiang di kepalaku sampai sekarang. "Kalau anakmu sudah dikasih lihat wujudnya, dia bukan tamu lagi, dia calon." Aku nanya ke Gilang, "Ini maksudnya apa?" Dia cuma senyum kecil. "Gak semua harus dipahami dengan logika. Kadang kita cuma perlu terima." Dan sejak saat itu, aku ngerasa skripsi ini bukan cuma soal ilmu, tapi soal kepercayaan. Dan kadang, kepercayaan itu menuntut lebih dari sekedar tulisan. Akhir pekan itu, aku akhirnya ikut Gilang ke dusun itu, di kaki Gunung Merbabu. Kami berangkat pagi dari Sekaran, naik motorku, karena motornya Gilang lagi diservis. Sekitar 2 jam perjalanan lewat jalanan berkelok dan sepi, melewati Salatiga, lalu naik ke arah Kopeng. "Dusunnya nggak begitu besar," kata Gilang sambil nunjuk arah tikungan tajam ke kiri. Tapi warganya masih pegang adat lama. Sesampainya di sana, udara dingin langsung nyergap. Desa itu seperti terjebak di masa lalu. Rumah-rumahnya masih banyak yang berdinding papan. Sawah dan kabut menyelimuti sisi kanan jalan. Seorang pria tua menatap kami dari beranda, tanpa senyum, hanya mengangguk pelan. Kami berhenti di sebuah rumah sederhana yang agak menjorok ke dalam, berwarna abu-abu kusam dengan pintu kayu coklat tua. Gilang mengetuk 3 kali. Seorang perempuan paruh baya membukakan pintu. Rambutnya digelung, wajahnya penuh kerut, tapi sorot matanya tajam dan dalam. "Ini Ronald, temanku," kata Gilang, memperkenalkan. "Saya izin lagi, Bu, mau lanjutin wawancaranya." Perempuan itu mengangguk. Ia mempersilahkan masuk. Ruang tamunya sempit, hanya ada 1 meja kayu dan 2 kursi rotan tua. Di dinding tergantung foto hitam putih seorang laki-laki dengan pakaian lurik dan belangkon. Di bawahnya ada dupa kecil menyala. Saat mereka mulai ngobrol, aku cuma duduk diam sambil memperhatikan sekeliling. Ruangan itu terasa berat, bukan dingin karena udara gunung, tapi seperti ada tekanan, sesuatu yang membuat napas sedikit sesak. Gilang mencatat cepat, bertanya tentang aturan tapal batas, malam larangan, dan sungai penanda darah. Aku nggak paham semua istilah itu, tapi Bu Sarmi, nama ibu itu, menjawab dengan tenang, seperti sedang membaca ulang masa lalu. Sampai pada satu titik, dia berhenti bicara dan menatapku langsung, lalu berkata, "Kalau sampeyan bukan bagian dari lingkaran ini, jangan terlalu dalam. Lihat saja, tapi jangan ikut menyentuh." Aku merinding. Gilang sempat mengelak, bilang aku cuma bantu dokumentasi, tapi sorot mata perempuan itu nggak berubah. Sore itu, sebelum pulang, aku sempat berdiri di depan rumah, melihat ke arah selatan dusun. Ada satu bangunan kecil seperti pos ronda, tapi dari kayu tua dan beratap ilalang. Di depannya ada batu besar ditutupi kain putih dan tali berwarna merah. Gilang berdiri di sampingku. "Itu tempatnya?" Aku tanya lirih. Dia mengangguk.
Disitulah mereka jaga keseimbangan. Di situ juga aku nulis sebagian besar isi skripsiku. Aku nggak nanya lebih jauh. Tapi sejak hari itu, aku tahu Gilang bukan lagi nulis skripsi. Dia sedang menggali sesuatu yang barangkali memang seharusnya dibiarkan terkubur. Sepulang dari dusun itu, Gilang bukan lagi Gilang yang aku kenal. Awalnya cuma hal-hal kecil yang aku anggap wajar. Dia jadi sering menyendiri, jarang angkat telepon, kadang balas WA sehari setelahnya. Tapi yang bikin aku mulai resah adalah ketika dia tiba-tiba berhenti ke kampus. Lagi fokus nulis di rumah, katanya waktu aku datang ke kontrakannya di daerah Tembalang. Tapi pas aku masuk ke kamarnya, suasananya nggak kayak mahasiswa yang lagi skripsian. Di mejanya ada tumpukan kertas bertuliskan tangan, penuh simbol dan kalimat yang aku nggak ngerti. Huruf Jawa kuno. Ada juga semacam sketsa segitiga dengan tanda mata satu dan gambar orang duduk bersila menghadap api. Apa ini, Lang? Tanyaku. Dia cuma jawab singkat, catatan tambahan, ini penting buat fondasi bab 3. Aku bukan anak antropologi atau sejarah, tapi seingatku nggak ada bab skripsi yang butuh simbol aneh begitu. Yang lebih bikin aku kaget, dia mulai punya kebiasaan baru. Setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon, dia keluar rumah sendirian, balik-balik tengah malam. Kadang bajunya bau kemenyan, matanya merah kayak kurang tidur. Waktu aku tanya dia habis dari mana, dia jawabnya ngelantur. Aku cuma nulis langsung dari sumbernya. Aku sempat kesel. Ini skripsi atau apa sih, Lang? Dia diam beberapa detik, lalu nyengir pelan. Skripsi itu cuma medium, Ron. Aku lagi nyari kebenaran yang lebih tua dari ilmu. Aku nggak ngerti maksudnya. Tapi yang paling bikin aku takut, malam itu aku tidur di kontrakannya. Dan sekitar jam 2 pagi, aku bangun karena denger dia komat-kamit di kamar sebelah. Aku intip dari sela pintu. Dia duduk bersila di lantai, dikelilingi lilin kecil. Di depannya ada potongan kertas yang dibakar pelan-pelan sambil dia ngomong dalam bahasa yang aku yakin bukan Jawa. Aku langsung mundur dan masuk lagi ke kasurku. Besok paginya, dia bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. "Pagi, Ron, mau kopi?" Aku cuma mengangguk pelan. Tapi sejak hari itu, aku mulai catat semua perubahan Gilang. Karena aku ngerasa ini bukan cuma soal skripsi, ini semacam proses. Dan Gilang sedang dijemput oleh sesuatu yang bukan milik dunia ini. Aku mulai menyusun ulang potongan-potongan kejadian Gilang. Waktu dia makin sering hilang kontak, waktu dia mulai ngomong kayak orang lain, waktu aku lihat sendiri dia duduk di tengah lingkaran lilin malam-malam. Semuanya terasa aneh, tapi belum cukup buat bikin aku yakin. Sampai suatu malam, aku nekat buka laptop Gilang waktu dia lagi ke kamar mandi. Folder skripsinya dikunci password, tapi ada satu folder lain berjudul Riset Luar. Di dalamnya ada rekaman video. Aku klik satu. Gilang duduk bersila di sebuah ruang remang, mungkin di dalam saung kayu yang kita lihat waktu di dusun. Suaranya lirih tapi jelas. "Saya siap menjadi jembatan. Saya siap menerima penglihatan. Saya siap diberi bentuk baru." Suaranya terdengar asing, kayak bukan dia. Aku matikan laptop secepatnya waktu dia keluar dari kamar mandi. "Ngapain, Ron?" tanyanya sambil ngelap muka pakai handuk. Aku senyum kaku. "Nggak, cuma lihat musik di YouTube." Entah dia percaya atau enggak, tapi malam itu aku nggak bisa tidur. Besoknya aku ke kampus, ketemu dosen pembimbing Gilang diam-diam. Aku cuma pengen tahu apakah dosennya tahu sejauh apa isi skripsi Gilang. Ternyata dosennya juga heran. "Iya, Gilang dulu aktif, tapi sekarang saya udah lama nggak dikirimi revisian. Terakhir dia kasih file berisi catatan aneh seperti mantra atau semacam teks ritual." Aku makin yakin Gilang lagi dalam bahaya, tapi bukan bahaya biasa. Ini semacam penyerahan diri, perlahan tapi pasti.
Aku kenal Gilang cukup lama. Dia nggak gampang percaya hal klinik. Tapi entah kenapa, kali ini dia seperti masuk terlalu dalam. Dan aku mulai ngerasa ada sesuatu yang pingin ngambil dia. Aku harus ngelakuin sesuatu sebelum semua terlambat. Aku mulai dengan hal yang paling bisa kulacak, simbol-simbol aneh di kertas Gilang. Segitiga mata satu, lingkaran dengan 2 ekor ular saling membelit, nama yang muncul berulang kali, Saduraksa. Aku ketik nama itu di Google, tapi hasilnya nihil. Hanya beberapa artikel bahasa Jawa kuno yang gak bisa kupahami. Tapi aku bukan orang yang gampang nyerah. Aku mulai gabung ke forum-forum okultisme dan sejarah Jawa kuno. Di salah satu thread lama, ada komentar singkat dari pengguna anonim. Saduraksa adalah bagian dari kepercayaan kuno di dataran tinggi Jawa Tengah. Ritualnya hanya dilakukan malam Jumat Kliwon dan butuh tumbal manusia yang bersedia. Tumbal, kata itu bikin jantungku berdegup lebih cepat. Malam itu juga aku kembali ke kontrakan Gilang di Tembalang. Kontrakan kosong, lampunya mati, tapi pintunya nggak dikunci. Di meja kamarnya ada satu flash disk yang sebelumnya nggak pernah kulihat. Warnanya merah kusam dan ada tulisan kecil, "Jangan buka kecuali kau siap." Tentu saja aku buka. Isinya cuma satu video. Gilang sedang berdiri di tengah lingkaran batu di tempat yang aku kenal, lereng belakang Bukit Gombel. 3 malam lagi, aku akan menyatu. Yang lama akan mati, yang baru akan lahir. Dia bilang itu sambil menatap kamera, wajahnya serius, matanya kosong. Aku gemetar. Aku tutup laptopku. Di luar, suara angin mulai bersiul pelan. Tapi ada satu suara lain, samar, seperti bisikan. Aku langsung keluar dari kontrakan. Sepanjang jalan pulang, motorku seperti berat, seolah ada yang ikut di belakang. Aku nggak berani lihat spion. Sampai rumah, aku langsung kunci pintu kamar dan buka Al-Fatihah. Dan saat itu, aku sadar. Aku udah terlalu jauh. Tapi aku juga nggak bisa mundur. Karena kalau aku mundur, Gilang nggak akan selamat. Aku akhirnya ketemu Gilang sore itu. Dia lagi duduk sendirian di bangku semen dekat parkiran belakang kampus. Matanya menatap kosong ke arah pepohonan. Wajahnya tirus, pucat. Tapi anehnya, dia kelihatan tenang, terlalu tenang. Aku duduk di sampingnya tanpa banyak basa-basi. "Lang, gue nemuin video lu di flash disk yang di Bukit Gombel." Dia nggak langsung nyaut, matanya tetap ke depan. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Kamu lihat ya?" "Iya, dan itu bukan kamu, Lang. Itu bukan kamu yang gue kenal." Dia akhirnya noleh ke arahku, pelan. Sorot matanya, dalam, kosong, nggak ada ekspresi. "Aku udah nemuin jawabannya, Ron. Semua yang selama ini kita cari, semua itu bohong. Ilmu, gelar, pekerjaan, itu cuma lapisan. Aslinya, semua ini tentang pengorbanan." Nafasku langsung berat. Aku tahu, aku nggak boleh emosi. Tapi dalam hati, aku marah, kesal, takut. "Lu sadar nggak? Lu ngomong apa barusan? Ini udah gila, Lang. Ini bukan sekadar kepercayaan aneh. Ini kultus, sekte. Mereka mau ngorbanin lu." Dia senyum lagi. Tapi kali ini, kayak bukan senyum Gilang. "Aku bukan dikorbanin, Ron. Aku dipilih. Ada garis keturunan. Ada darah." Aku langsung berdiri, jalan mondar-mandir di depannya, frustrasi. Dia bilang garis keturunan, apa maksudnya? "Lang, ini serius. Gue udah cari. Gue tahu Saduraksa itu bukan sekedar legenda. Dan ada yang mati. Tahun lalu, mahasiswa juga. Kasusnya ditutup katanya kecelakaan. Tapi tempatnya sama, Bukit Gombel."
Dia diam. Tangannya meremas-remas kertas kecil yang aku curiga isinya doa atau mantra. Dia nggak marah, nggak ngamuk. Tapi dari sorot matanya, dia kayak lagi menunggu. 3 malam lagi ya, aku nanya pelan. Malam Jumat Kliwon? Dia angguk, tanpa ragu. Lu mau mati? Dia noleh pelan dan jawab, aku nggak akan mati. Aku akan jadi baru. Aku berdiri membeku. Itu bukan kalimat dari sahabatku. Itu kalimat dari orang yang udah disedot jiwanya. Dan saat itu aku janji satu hal ke diri sendiri. 3 malam lagi, gue akan ada di sana. Dan gue bakal narik dia keluar, mau gimana pun caranya. Pagi itu aku nggak bisa tidur. Mataku merah, kepala berat, dan tangan masih gemetar. Tapi satu hal yang makin jelas dalam pikiranku, aku harus selamatin Gilang, sekarang atau nggak sama sekali. Aku mulai nyusun rencana. Aku nggak mungkin ngelawan sekte itu secara fisik. Mereka jelas lebih kuat, lebih banyak, dan jelas lebih gila. Tapi aku punya satu senjata yang bisa mereka takuti, kesadaran Gilang sendiri. Aku yakin di dalam dirinya masih ada bagian yang sadar, yang berusaha ngelawan. Tatapan dia semalam saat manggil namaku, itu bukan bagian dari ritual, itu permintaan tolong. Aku mulai nelpon orang-orang yang mungkin bisa bantu. Tapi siapa coba yang bisa diajak ngomong soal penyelamatan teman dari sekte pemuja setan? Polisi ngakak mereka nanti. Akhirnya aku ke Mas Arif, pemilik toko buku bekas langgananku di daerah Peterongan. Dia orang tua, tapi pernah bilang dia dulu aktif riset sejarah-sejarah kepercayaan di Jawa. Aku nggak pernah percaya sebelumnya, tapi sekarang semua terasa relevan. Mas Ronald, kata Mas Arif sambil menyiapkan kopi. Kalau kamu mau selamatin temanmu, kamu nggak bisa cuma pakai otot atau doa. Kamu harus bangunkan kesadarannya sendiri. Dia udah setengah masuk ke dunia yang lain. Cuma dia yang bisa nolak. Aku mengangguk. Ada caranya. Mas Arif membuka laci dan menyerahkan satu benda kecil. Lonceng kuningan kecil dengan ukiran Jawa di sekelilingnya. Ini dipakai untuk membangunkan orang yang kerasukan dalam ritual Jawa. Tapi kamu harus nyalain ini saat dia benar-benar masuk ke trans paling dalam. Malam Jumat Kliwon, saat puncaknya. Aku ambil lonceng itu. Rasanya dingin di telapak tanganku. Sore harinya aku siapin segalanya. Senter, korek, jaket, pisau kecil buat jaga-jaga, dan satu hal lagi, rekaman audio. Aku sempat ngobrol dengan Ilang beberapa bulan lalu pas kami habis sidang proposal. Dia pernah cerita soal almarhum ibunya dan gimana dia sangat sayang padanya. Aku punya rekaman itu karena iseng waktu itu aku rekam sambil coba fitur voice note baru di HP-ku. Aku edit rekaman itu jadi satu audio pendek. Suara Gilang sendiri yang bilang, "Bu, Gilang kangen. Gilang gak tahu kenapa ngerasa sendiri banget sekarang." Kalau lonceng gagal, mungkin ini bisa nyentuh sisi manusianya yang masih tersisa. Malam menjelang, aku tahu mereka akan ulangi ritual di tempat yang sama. Dan kali ini, aku akan datang bukan buat ngintip, tapi buat bawa Gilang pulang. Aku naik motor pelan-pelan. Jalannya sepi, tapi udara terasa berat, lebih berat dari biasanya. Seolah setiap meter yang aku lewati makin dekat ke sesuatu yang gak seharusnya aku temui. Aku berhenti di jalan setapak menuju tempat ritual. Jarak dari sini sekitar 200 meter. Aku matikan motor, tarik napas dalam-dalam, lalu mulai jalan kaki sambil menggenggam lonceng di satu tangan dan HP di tangan lain. Semak-semak makin rapat, tapi suara-suara itu jelas. Lagu Jawa pelan, gamelan, suara kidung, lalu gumaman laki-laki seperti doa atau mantra. Aku merunduk, mendekat perlahan, dan akhirnya aku melihat mereka.
Sekitar 10 orang berjubah hitam mengelilingi Gilang yang berdiri di tengah lingkaran batu. Matanya tertutup kain hitam, tangan diangkat ke langit. Di depannya, sebuah sesajen besar menyala api kecil. Seseorang membacakan mantra keras, lalu darah. Seekor ayam dipotong tepat di hadapan Gilang. Ia bergeming, tapi tubuhnya bergetar. Saat itulah aku tahu, aku nggak bisa nunggu lebih lama. Aku berdiri dan menerobos masuk ke tengah lingkaran. "Minggir!" teriakku. Para anggota sekte sontak kaget. 2 dari mereka mulai mendekat, tapi aku langsung angkat lonceng kuningan dan menggoyangkannya keras. Gemerincing! Suara nyaring menusuk udara malam. Gilang tersentak, tangannya bergetar, kepalanya menoleh pelan, seolah sedang mendengar sesuatu yang asing. Aku dekati dia dan tekan play audio di HP. Rekaman itu terdengar. "Bu, Gilang kangen. Gilang gak tahu kenapa ngerasa sendiri banget sekarang." Tangan Gilang langsung menutup telinganya. Dia terduduk, lalu berteriak. Seketika, api sesajen berkobar lebih besar dan para anggota sekte mulai panik. Seseorang melompat ke arahku. Aku tendang sekuat tenaga dan menarik lengan Gilang. "Gilang, ini aku, Ronald. Bangun bro, kita harus pergi sekarang." Dia menatapku dan akhirnya air mata turun dari matanya. Aku di mana ini? Kita pulang, Gilang. Sekarang." Kami lari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Tapi aku tahu mereka mengejar. Suara langkah kaki makin dekat. Sampai akhirnya di ujung bukit motorku terlihat. Gilang naik di belakangku dan tanpa pikir panjang aku starter motor. Sekali gagal, 2 kali, ayolah, 3 kali, nyala. Gas penuh, kami meluncur menuruni jalan setapak, lalu keluar ke jalan utama. Aku nggak tahu siapa yang mengejar, tapi saat kami menoleh ke belakang, hanya gelap, sunyi. Pagi harinya, kami duduk di warung depan kampus. Gilang menatapku lama, matanya sembab. "Kalau kamu gak datang semalam, mungkin aku udah gak jadi aku lagi." Aku hanya tersenyum. Mulai sekarang, kita selesaiin skripsi bareng, tanpa jalan pintas. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku lihat mata Gilang benar-benar hidup lagi. Kadang aku mikir, andai malam itu aku nggak nekat nyusul Gilang, mungkin sekarang aku cuma datang ke makam, bukan ke warung kopi bareng dia. Kami memang berhasil lulus. Skripsi kami akhirnya selesai, lengkap dengan bab per bab yang diketik sampai larut malam. Tapi ada satu bagian yang nggak pernah kami tulis, bagian gelap yang kami simpan rapat-rapat. Tentang sekte, tentang tumbal, tentang malam Jumat Kliwon di lereng Bukit Gombel, dan tentang suara-suara yang kadang masih muncul di mimpi. Gilang sekarang kerja di luar kota. Kami jarang ketemu, tapi tiap kali aku lihat namanya muncul di chat, aku cuma bisa senyum. Karena cuma kami berdua yang tahu betapa tipisnya batas antara nalar dan neraka. Dan sampai hari ini, aku masih simpan flash disk merah itu. Tertulis kecil di permukaannya, "Jangan buka kecuali kau siap." Aku gak pernah buka lagi, karena kali ini aku tahu batasku.